Tahukah kalian bahwa Hakim bin Hizam bin Abdul Ghazi adalah sosok sahabat sekaligus keponakan Nabi Muhammad yang dilahirkan di tempat suci umat Islam, yaitu Ka'bah? Bagaimana kisah selengkapnya? Simak penjelasannya sebagai berikut. Hakim bin Hizam adalah putra dari Hizam bin Khuwailid bin Asad dan Fakitah binti Zuhair bin Harith bin Asad. Hizam bin Khuwailid merupakan saudara dari Khadijah atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim bin Hizam dilahirkan pada 12 tahun sebelum tahun gajah. Dikisahkan kala itu ibunya yang tengah hamil tua masuk ke dalam Ka'bah bersama dengan rombongan di Baitullah. Kemudian, ketika di tengah Ka'bah, tiba-tiba perut ibunya terasa sakit dan seperti akan melahirkan. Akhirnya, ibunya melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Hakim. Kehidupan Hakim bin Hizam sebelum memeluk Islam sangatlah baik. Ia pun disebutkan menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku Intisari Sirah Nabawiyah, kisah-kisah penting dalam kehidupan Nabi Muhammad oleh Ibnu Hazm al-Andalusi, Hakim bin Hizam dikisahkan baru masuk Islam ketika terjadi peristiwa penaklukan Mekah atau Fatu Mekah. Kala itu ia termasuk ke dalam orang-orang mu'alaf. Hakim bin Hizam juga dikenal karena kedermawanannya. Berdasarkan buku 88 kisah orang-orang berakhlak mulia yang ditulis oleh Harlis Kurniawan, ia bahkan tidak mau meminta dan menerima pemberian dari orang lain. Bukti kedermawanan Hakim bin Hizam yaitu ketika masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ia tidak pernah mengambil gajinya dari Baitul Mal. Hingga jabatan bergulir kepada Umar bin Khattab, Hakim tetap tidak juga mengambil gajinya meskipun sudah dipanggil berkali-kali. Dalam peristiwa lainnya, disebutkan ketika Khalifah Umar sedang membagikan harta rampasan perang. Namun saat ia memanggil nama Hakim bin Hizam, dia menolak pembagian harta tersebut. Sampai-sampai Umar harus meminta persaksian dari orang-orang. Tak kala pembagian harta tersebut telah berlangsung. Dari kisah Hakim bin Hizam, hikmah yang dapat kita ambil antara lain adalah mengajarkan kita mengenai sifat dermawan dan bahwa dengan memberi, sebenarnya harta kita tidak akan pernah berkurang. Serta mengajarkan kita untuk mendoakan orang-orang yang belum mendapat hidayah supaya mereka segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dengan kisah selanjutnya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.